Misalnya kan orang suka gitu Bu kalau sirik. Kita berbuat baik malah dibilangnya jelek aja. Padahal kita udah haji berkali-kali misalnya, udah sholat, udah tahajud, udah sodako. Tapi selalu orang bilang, orang udah gitu-gitu nyakitin juga tuh orang. Percuma gue rasa tuh hajinya dibilang percuma, padahal udah capek-capek loh Bu ya. 43 hari loh di sono, berapa juta tuh. Ibu nggak tahu gimana waktu wukuf, ibu nggak tahu gimana waktu mau jumroh, desek-desekan, dibilang percuma ya. Waduh, kesian amat, tega banget katain orang udah pergi haji bilang percuma. Percuma juga sih kalau orang yang udah pergi haji tapi nggak ngerti, percuma juga. Kesian, capek-capek ibu. Capek nggak Bu Imam? Capek banget. Gitu. Tapi walaupun capek nikmat soalnya Bu ya. Nikmat. Itu kata Ibnu Qayyim. Oh iya, pantasnya kita baca harus ngerti. Lanjut. Membaca Al-Quran sama nggak hukumnya membaca Arabnya sama atau Latinnya? Kalau kita lihat ke kitab ini Bu, Min Ajli Tadabburul Quran. Maaf Ibu, saya buka kitabnya ya. Kalau kita lihat dari kitab ini sih tergantung kita kan. Kalau kitab ini berarti kita ngomong fikih ya. Contohnya gini Bu, maaf. Kalau kata Imam Suyuti dalam kitab ini saya juga nggak kan kita kan kalau kata Nabi perkataan orang boleh kita terima, boleh kita tolak. Kecuali kalau perkataan Nabi bener nggak harus kita terima. Kalau kata Imam Suyuti gini, orang yang baca Quran kagak di ngertiin artinya, nggak dibaca artinya, nggak ditafsir, nggak ditadaburin, kata beliau namanya juga ulama ya, dia bilang nggak dapat pahala sedikit pun. Sedih dong kita ya, kesian, capek dong. Jadi kita tadi ngomongin, oh pantesan ada perbedaan pendapat nggak Bu? Pantesan ada, saya punya teman-teman. Waduh, kalau pakai Imam Suyuti bisa-bisa. Pada marah nih ibu-ibu nih yang pada ngaji, dalam artian maaf kita ngaji kasarnya kan kita Ramadan kan suka pada ngaji doang tuh, terus ya tadarus di masjid, gak ada ceramah kan. Ini kalau kata Imam Suyuti Bu di halaman 11, sawabu qiraati tartil ya kan, ajalu qadron wal qiraatu biduni ma'rifati ma'anil faiz al-fazihi laisa qiraah wala sawabun fiha. Tuh, orang yang baca Quran tanpa ngerti artinya, tanpa dipahami lafaz-lafaznya, maka dia nggak dapat pahala. Oh, sedih amat dong yang kemarin ngaji Ramadan 1 bulan. Ini kata beliau. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, ya namanya kita bukan orang Arab ya nggak Bu? Iya. Udah ngaji aja kalau kata Imam Ahmad bin Hambal bersyukur. Yang penting ngaji sambil apa? Belajarnya kan sambil jalan Ibu. Belajar tajwidnya sambil jalan. Terus ada tausiahnya. Kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, ngaji doang tanpa ngerti mana nggak apa-apa, dapat pahala. Apa tadi bacanya? Nah yang tadi Ibu bilang, gimana bacaan Latin dengan bacaan Arabnya, mana lebih berpahala? Kan yang keluar yang penting Arab. Walaupun bacanya Latin tapi yang keluarnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, tapi baca Latin sama pahalanya. Gitu Bu. Apalagi kalau maaf nih, kalau kita punya teman mu'alaf, Al-Fatihah belum bisa apal misalnya, masa kita bilang nggak sah sholat lo, kesian. Udah kalau kamu bisa baca Bismillah dulu, gitu kalau kata para ulama. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa kalau kita belajar. Kita jangan bilang gini, kagak itu tuh nggak usah. Wah, kagak jadi dulu gue masuk Islam gitu tadi. Istilah kata gitu loh Bu. Jadi kalau ibu, oh ada Bu dalilnya Bu, Bismillah doang. Udah deh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kagak boleh, ibu dari lahir udah cerita Islam, udah belajar. Jadi gitu Bu ya, yang dikeluarkan pahala itu adalah lafaz ketika keluarnya itu apa. Ya, jadi harus bahasa Arab. Yang keluarnya loh, tapi kalau baca Latin nggak apa-apa tetap. Iya, di sini dibilang gitu tadi kalau di dalam tadabbur. Yang namanya baca itu, ya kan, adalah tadabbur adalah yang dibilang tafahum ma'ani al-fazihi, memahami makna lafaz-lafaznya. Wow itu apa? Dan min itu apa? Dari. Jadi tuh kalau tadabbur tuh lebih mengerti artinya dulu baru maknanya. Itu huruf Arab tadi kan. Ini kalau kata di sini. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, kita ngaji ibarat kata jangan cuma maaf nih jiro habis ngaji ditaruh gitu loh, bener-bener diamalin gitu. Apa Bu? Boleh. Biasa kita kan kayak koreng kalau kita ngelas, udah kemana-mana ya kayak koreng. Surat wajib kan Al-Fatihah. Yang lain apa? Boleh nggak? Yasin. Yasin doang? Boleh. Kalau emang benar-benar nggak ada apa, cuma Al-Fatihah sama Yasin itu boleh. Nggak harus, ya kan? Allahu Akbar, Al-Fatihah udah selesai nih. Terus baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allahu Akbar, surat Toha ada. Yasin. Boleh.
Saya kagak boleh. Yang kagak boleh apa Bu? Allahu Akbar Toha. Boleh nggak Bu? Allahu Akbar Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib udah pulang kok katanya. Kan kemarin katanya nggak pulang-pulang. Pulang ya. Oke deh, ada lagi tanya ke saudara. Jangan lupa ya ibu-ibu, makanya pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri adalah syaiton. Syaiton rojim. Anak-anakku, kalau makan pakai tangan kan? Nah, nggak boleh pakai tangan ki, apalagi pakai kaki ki. Kalau diinjak kuenya. Saya tuh dalam baca tafsir. Saudara-saudara ada yang bertanya, saudara. Saya pernah baca tafsir. Menurut saya kok kalau baca tafsir nggak pakai guru gitu ya. Jadi aneh rasanya. Jangan bilang tafsir, itu namanya terjemahan. Iya, terjemahan. Dan bahasa Indonesianya aneh gitu. Kaku. Ya, saya berat sekali untuk mengartikan. Sehingga saya pikir itu harus ada guru. Ada guru ya. Ya, jadi gitu. Tadi memaknai Salah paham. Bener Ibu, jadi kalau kita ngaji di rumah dalam artian hanya kepengen baca, ya kan? Silakan, Quran sama artinya. Tapi kalau pada saat kepengen pemahaman, nggak bisa memahami sendiri, bener nggak Bu Imam? Harus sama gurunya, tanya deh. Yang di ayat ini gue nggak ngerti nih, ingkarin aja tuh. Besok kalau gue ngaji nih, sama Ustadz Anu atau sama Bu Ustazah Anu, atau sama Bu Imam atau Bu siapa, gue tanya harus begitu, biar nggak salah paham. Kalau salah paham gawat ya Bu. Terjemahan sama tafsir beda. Contoh saudara-saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Bu? Itu baru arti. Tiba-tiba kita tafsirin Bismillah dengan nama Allah. Kenapa dengan nama Allah? Karena sebab turunnya gitu tuh. Itu baru tafsir namanya. Kenapa Bismillah? Karena waktu zaman Rasulullah, waktu zaman jahiliyah, orang-orang menyebut Tuhan itu ada nama Tuhannya, dengan nama Lata, dengan nama Uzza, dengan nama Manat, dengan nama Hanat. Dia ngomong gitu tuh. Karena apa ya, kalau orang jahiliyah punya Tuhan kayak apa sih tuh Bu, maaf, kayak suatu benda yang kalau Lata Tuhan pembawa kesenangan, kalau Uzza Tuhan membawa keberkahan, kayak dewa. Itu zaman jahiliyah kayak begitu. Turun surat ayat itu si Bismillah buat Nabi Muhammad. Bismillah dengan nama Allah, Tuhan kamu Allah bukan Lata. Itu baru Bismillah doang tuh Bu. Jadi asbabun nuzul Bismillah adalah zaman dulu orang sebut Tuhan pakai nama. Gitu. Jadi nggak boleh. Demi Allah boleh. Demi Rasulullah nggak boleh. Demi bapakku dan ibuku nggak boleh. Harus pakai nama Allah gitu lah. Itu arti Bismillah. Lalu Bismillah tuh ya. Habis itu Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman apa tadi? Maha Pengasih. Diterangin lagi itu dalam tafsir. Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Buat siapa nih Ar-Rahman saudara-saudara? Nah Ibu udah tahu kan? Ar-Rahman buat semua makhluk. Mau jahat kek, mau baik kek, mau taat, mau kagak taat, mau rajin tahajud, mau enggak, rajin kerja, enggak kerja. Allah kasih tuh Ar-Rahman. Itu tafsirannya. Kalau ke hadisnya apa? Ada tuh hadisnya. Allah punya sifat Rahman ada 100. Nah itu loh Bu. 99 Allah tahan, 1 Allah turunin ke dunia. Kan gitu. Dengan 1 itulah semua orang pada bisa berkasih sayang. Sampai binatang aja bisa melindungi anaknya. Itu namanya tafsir dari Quran ke hadis. Oh itu baru sifat Ar-Rahman. Oh gitu. Ar-Rahim deh, apa tuh Bu Ar-Rahim? Maha Pengasih tadi, Maha Penyayang. Apa sih Rahim? Panjang lagi tuh Ar-Rahim. Itu namanya tafsir Bu. Jadi yang kita baca ini baru terjemahan. Ini subhanallah ya. Ar-Rahim apa Ar-Rahim? Kasih sayang. Muncul itu istilah silaturahim. Silah menyambung, rahim kasih sayang. Sama siapa? Sama keluarga terutama. Jadi ini ibu berkumpul ini bukan silaturahim. Yang silaturahim adalah ibu anak ketika nanti adiknya datang, kakaknya datang, mertuanya datang, iparnya datang, berarti beliau lagi silaturahim. Kita mah bukan silaturahim, kita lagi ukhuwah Islamiyah, lagi habul minan nas aja, karena ibu sama saya bukan satu darah, satu darah ibu anu, gitu Bu ya. Jadi kalau sama orang lain habul minan nas, kalau sama keluarga silaturahim. Baru itu diterangin rahim tuh apa sih, dia tuh bagaimana bentuknya, itu ada tuh Bu dalam hadis. Itu namanya tafsir. Subhanallah ya Bu ya. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diterangin bisa 3 bulan kagak kelar-kelar. Itu mau tafsir, istilahnya gitu loh. Cuman kan ada orang yang bosenan, gila Bismillahirrahmanirrahim 3 bulan gak kelar-kelar gue belajar. Itulah namanya pendalaman namanya.
Cuman kan kalau kita kan ibu-ibu yang simpel nih modelnya. Oh ya udah, yang penting gue tahu tuh bismillah tuh seperti itu. Jadi besok nggak boleh lagi ya minta dengan nama-nama yang selain Allah. Makanya kalau kita bersumpah cukup satu, demi apa loh? Demi Allah, gitu jangan. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh gue pakai Rasulullah. Oh, jadi demi Rasulullah nggak boleh? Nggak boleh. Yang boleh demi Allah saja. Karena apa di dalam hadis? Man halafa bi ghairi ismillah, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafar, itu sudah kafir. Lu kalau mau sumpah satu demi Allah, udah gitu doang, nggak pakai demi Allah, demi Rasulullah, biar lo yakin ya.